masanya panjang, lama, selama kau masih hidup jalan terus, tak boleh istirahat. Wa khatriha, dan juga dia mengandung risiko, ada bahaya di situ. Ya, siapa yang tak melawannya, kau akan tergelincir dengan hawa nafsu sendiri. Wal khawfi, dan juga kekhawatiran bisa muncul kalau kau tak bersungguh-sungguh melawannya. Ya, kenapa? Terjebak dalam apa? Min su'i khatimatiha. Saya ulangi, min su'i khatimatiha, bisa jatuh di dalam su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah? Mati masih dalam lalai. Siapa yang tak memerangi hawa nafsu, hati-hati, nanti meninggal boleh jadi tak bisa nyebut la ilaha illallah. Yang bisa nyebut ini orang yang menang, orang yang berjaya, yang tauhidnya kuat, yang dia mengamal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya senantiasa kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya, sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan muzakarah kita, kajian kita, panduan kita Miftahus Sudur. Ya, kemarin kita bahas mengenai jihad zahir batin. Ada jihad kecil, ada jihad besar. Jihad kecil itu berperang melawan orang kafir. Ya, dia diberi pahala, jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, jihadnya jihad akbar, jihad yang besar. Nah, jihad inilah yang tak berkesudahan. Jihad kecil lawan orang kafir yang menentang agama Allah itu ada batasnya. Jihad akbar melawan hawa nafsu dan syaitan jalan terus sampai masuk dalam kubur, kita akan lihat hasilnya. Dibangkitkan di hari kiamat, kita akan lihat hasilnya. Dalam surga nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya surga balasannya, tapi ketemu dengan pemilik surga. Insyaallah, mudah-mudahan kita dapat. Amin. Nah, cuma kita mau jeli, ya, kita mau jeli betul. Bisa saja kita beribadah karena hawa nafsu. Dalam ibadah pun nafsu bermain. Ya, hati-hati, jangan kita tertipu dengan diri kita. Ingat tu, bukan dengan orang, diri kita, dan perang lawan diri ini yang agak berat. Ya, kerana kita kepingin untuk mendapatkan nikmat yang terbesar. Apa tu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya al-yaqin. Apa al-yaqin? Yani al-maut wal liqa. Yakin nanti itu kematian. Tak boleh suruh ibadah sampai datangnya kematian. Tak boleh berhenti untuk melawan syaitan dan hawa nafsu sampai datangnya kematian. Bila kematian datang,
terjadilah yang kedua, waliqa, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Jadi orang beribadah bisa hawa nafsu masuk. Ya, contohnya apa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dulu pernah saya sampaikan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berperang melawan orang kafir, banyak dia membunuh. Ingat, satu jiwa yang dibunuh dalam jihad diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang tak terhingga. Dia pun membunuh, iman bertambah, membunuh lagi, iman bertambah. Itu hebatnya itu. Kalau sekarang kita bunuh orang karena hawa nafsu, malam tak tidur. Kenapa? Walaupun yang kita bunuh orang kafir, karena bunuhnya bukan jihad, ya, tak tenang kita malam. Tapi kalau sudah ada jihad, menegakkan agama Allah, lain. Begitu membunuh, iman bertambah. Makanya tak ada takut, semakin berani. Ya, kenapa? Iman bertambah dan jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pas satu saat orang yang terakhir ini diserang dengan Ali bin Abi Thalib, termudur-mudur jatuh dia. Ambil pedang motor bas gini, sempat meludah. Kata dia. Melekat air dari wajah Ali bin Abi Thalib. Tak jadi dibunuh. Ambil pedang, masuk zaman, tinggal lagi. Orangnya, kenapa tak kau bunuh? Udah jatuh dah, tinggal terbasnya. Sebelum dia meludah, aku membunuh dia karena Allah. Tapi begitu dia meludah, naik emosiku, hawa nafsu muncul. Aku tidak mau membunuh dia karena hawa. Kayaknya jeli lagi. Jeli betul, dia tahu mana berlaku karena iman, mana berlaku dengan hawa nafsu. Itu gak salah, hati-hati. Ada hawa nafsu dalamnya. Tahajud bangun, subuh tinggal nafsu. Hati-hati. Ya. Berzikir juga begitu, banyak berzikir sampai 500, 600, 3 hari libur. Yang 500 itu nafsu. Yang diminta itu istiqomah. Biarpun 165 setelah salat, tapi jalan terus. Daripada 500, 1000, tapi banyak istirahat. Ya, hati-hati kita ibadah. Ya, nafsu bermain. Nah, itu waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Hina raja'an min ghazwati Tabuk," ketika Nabi kembali dari perang Tabuk. Ini mirip-mirip hadis yang kemarin kita bahas di Masjid Darul Muttaqin. Ya. Ada satu riwayat mengatakan perang Badar. Nah, di sini perang Tabuk. Nah, setelah perang Tabuk itu kemenangan diraih umat Islam. Dalam perjalanan kembali sambil berkemas, Nabi bilang sama sahabat, ya, sambil berkemas menuju kembali ke Madinah, kata Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini kembali, kata Nabi, dari perang kecil menuju perang besar. Oh, jadi perang fisik itu rupanya perang kecil. Kita kembali menuju perang yang besar. Mana itu? Jihadun nafs, perang lawan diri, lawan hawa nafsu. Itu lebih besar. Kenapa? Perang lawan hawa nafsu, perang lawan diri yang kau dapatkan Allah bersamamu. Ya, tapi kalau perang melawan orang kafir, kau akan dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya tanya kan, mau mana? Mau dapat surga ke mau ketemu dengan pemilik surga? Jawab masing-masing. Ya, itu jamaah yang tahu, saya tak tahu. Ya, ada orang beribadah kepengen dapat surga, boleh, mudah-mudahan dapat. Tapi ada orang beribadah kepingin ketemu pemilik surga, alhamdulillah, lebih hebat lagi. Ya, kalau kepingin ketemu pemilik surga, masuk surga tak? Masuk. Kalau kita kepingin surga, masuk surga tak? Boleh masuk, tergantung Allah lah.
Mudah-mudahan kita diampuni Allah, kekekalan kita bisa masuk surga Allah. Cuma dalam mutasawuf tarikat ini ambil yang pasti, Allah yang kau dekati, insya-Allah dapat kau surga. Ya. Nah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam muhajarat asy-syaitan wan nafsi wal hawa limudawamatiha. Nah, kata Nabi, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam jihad yang besar itu apa? Jihad yang besar di sini adalah perang melawan syaitan. Apalagi hawa nafsu, apalagi wal hawa, keinginan-keinginan hawa nafsu, apalagi limudawamatiha, yakni senantiasanya terus-menerus berlanjut tak habis nih perang lawan hawa nafsu. Perang lawan orang kafir menang selesai, kalah pun selesai juga. Tapi lawan nafsu terus, ya, kata ulama. Kerana itulah makna jihad yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi waqul muharabatiha, masanya panjang, lama, selama kau masih hidup jalan terus, tak boleh istirahat. Wa khatriha, dan juga dia mengandung risiko, ada bahaya di situ. Ya, siapa yang tak melawannya, kau akan tergelincir dengan hawa nafsu sendiri. Wal khawfi, dan juga kekhawatiran bisa muncul kalau kau tak bersungguh-sungguh melawannya. Ya, kenapa? Terjebak dalam apa? Min su'i khatimatiha. Saya ulangi, min su'i khatimatiha, bisa jatuh di dalam su'ul khatimah. Apa itu su'ul khatimah? Mati masih dalam lalai. Siapa yang tak memerangi hawa nafsu, hati-hati, nanti meninggal boleh jadi tak bisa nyebut la ilaha illallah. Yang bisa nyebut ini orang yang menang, orang yang berjaya, yang tauhidnya kuat, yang dia mengamalkannya. Ya, ini final nih. Senang tak nonton bola final, Pak? Hati-hati. Waktu final kita terakhir, roh kita lepas dengan jasad, bisa senang, bisa tidak, bisa gembira, bisa menakutkan. Makanya kita sering doa, kan? Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il. Aku minta husnul khatimah, ya Allah, aku berlindung daripada su'ul khatimah, mati yang jelek, akhir yang jelek. Itu malam nisfu Sya'ban. Ramai-ramai kita turun baca Yasin 3 kali. Ya, minta kuatkan iman, rezeki yang halal, kuat tubuh ibadah. Yang ketiga, mati husnul khatimah. Kenapa minta mati husnul khatimah? Itu kan terakhir, penentuan. Kalau orang mati husnul khatimah, tandanya berita gembira, dia akan selamat setelah itu. Kalau dia meninggal, la ilaha illallah, ini tanda yang baik. Dalam kubur insya Allah dimudahkan Allah, hari kebangkitan akan dimudahkan Allah, dihisab pun dimudahkan Allah, pun masuk surga pun dimudahkan Allah SWT. Ini prosesnya. Begitu meninggal husnul khatimah, proses berikutnya akan dimudahkan Allah SWT. La wahsyatun min ahli la ilaha illallah fi quburihim walakin nusyurihim. Begitu kata Nabi SAW. Tak ada kesusahan, kata Nabi, bagi ahli la ilaha illallah waktu dalam kubur ataupun dibangkitkan di hari kiamat. Tak susah. Jadi siapa yang ingin tak susah, betulkan tauhid, amalkan. Ya, jangan ikut hawa nafsu. Ini Imam Ghazali yang bilang, ya. Imam Ghazali, Abu Hasan Asy'adili, dan banyak ulama-ulama sufi yang komentarnya sama. Siapa yang tak belajar ilmu kami ini, ilmu tasawuf dan bertariqah, siapa yang tak mengamalkannya, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Wa iyadu billah. Ini ulama besar yang ngomong, bukan ulama kampung, bukan ulama kecamatan. Ini ulama kaliber dunia yang fatwanya dikaji di mana-mana negara. Dia sufi besar, wali besar, orang yang dekat sama Allah dan dikagumi oleh ulama-ulama yang lain. Hati-hati kalian.
kau tak belajar ilmu kami ini, kau akan bisa mati su'ul khatimah. Ya. Karena selama ini saya melihat orang meninggal tu diam je, tak ada ngomong apa-apa. Ya, ditalkin diam. Ya. Banyak gitu sekarang. Makanya berita gembira kalau ditalkin tu waktu meninggal, lantang dia mengucapkan kalimat tersebut. Ya ikhwani, nah, wahai saudaraku, ini pindah halaman dia, halaman 130. Nah, itu sedikit ya tuh, kita bahas ni ya. Ya ikhwani, hai saudaraku, nah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau panggil kita ni, hai saudaraku, at-tauhidu yahliqu syayatinul insi wal jin. Ketahuilah, dia bilang, sesungguhnya tauhid itu membakar syaitan. Yuk jemaah, tauhid mana? La ilaha illallah. Begitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanpa kita sadari, setan terbakar. Kalau dia panas bisa bertahan aja. Bertahan tak kalau panas? Lari ya. Begitu hantam oleh Allah, panas dia, lari, terbakar. Nanti udah lama datang dia. Maka zikir tak boleh putus, dibantu dengan zikir khafi. La ilaha illallah berhenti, tidak masalah, tapi hati tak boleh berhenti. Allahu Allah, 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 Allah. Kan tak mungkin bapak ibu pakai motor la ilaha illallah. Mungkin tak pakai motor la ilaha illallah. Nanti bingung orang pakai zikir khafi. Zikir khafi orang tak tahu. Pakai motor, pakai mobil, jalan kaki, duduk istirahat, apapun gerakan kita, hati Allah, 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 Allah. Orang tahu. Itu hebatnya. Nah, syaitan tak bisa bersalah. Dihantam la ilaha illallah dari luar, dihantam Allah dari dalam. Tak mampu dia keluar. Ya. Nah, jadi tadi kita berzikir tu, tak ada syaitan keluar dia. Lari dia. Nunggu di pintu. Begitu selesai zikir, masuk lagi dia. Begitu kita belajar, lari lagi dia. Dia cari selah tu, kita lengah, dia masuk. Maka zikir ini nanti, puncak zikir ini tak putus lagi. Mau berzikir, ya nanti zikir khafi jalan terus. Itu yang kita harapkan. Kalau sudah tak putus berzikir, selamat dah tu. Nah, dia terbakar, baik syaitan dua golongannya, al-insi wal jin. Syaitan ada dua, dari golongan jin dan manusia. Kadang dari manusia ni kita khawatir, ya, mengajak kita kemana-mana lalu hilang-hilang akhirnya tak mau ibadah kepada Allah, lupa kepada Allah. Ni manusia. Siapa punya kawan yang melalaikan kita kepada Allah, itu syaitan dari golongan manusia. Apa sebab? Li'annahu nar li syayatin. Zikir itu kata ulama, dia merupakan api bagi syaitan. Ya, api bagi syaitan. Betul, api terbakar. Dulu ikhwan, ada ikhwan yang senior, dah meninggal dan Allah yarham. Mudah-mudahan Allah berdosa dia, Allah saya kuburannya, dan saya salut sama dia. Zikir istiqamah. Waktu dia berzikir, dikacau, diganggu syaitan. Syaitan menyerupai Syekh Abdul Qadir Jailani. Muncul di depan, muncul. Dia zikir, la ilaha illallah. Mata tutup tapi mandang ni yang datang ni. Samalah yang dipoto tu, Abdul Qadir Jailani. Pernah lihat foto tu? Baju kemerah-merahan, pakai kopeci, cuman ada imamah sedikitnya kayak apa tu? Kayak peci orang main salju ke? Yang bahan kaos tu, yang dilipat gini. Biasa main salju. Itulah dia. Dia pakai sama dengan di foto. Inilah ni kata dia. Yang macam foto ni dah muncul waktu berzikir kata dia. Duduk di depan. Kalau tak ada mursyid lah, Abdul Qadir Jailani, bahaya. Padahal syaitan. Duduk dipandang, tak berani dia ngomong, tapi zikir tetap.
je lagi datang. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Muncul mursyid. Abah muncul, kata dia, Abah no. Sampai Abah bilang, pukul dia. Paham maksudnya? Tadinya pukul ke sini, berubah dia mukulnya. Mana? La ilaha illallah. Setan diberi itu. Terbakar dia, lari. Apa kata Abah bilang di bisik nama dia? Dalam zikirnya ya, mursyid datang tu. Itu tarekat beda dengan zikir umum. Apa bisikan beliau? Mursyid, hanya Rasulullah yang tidak bisa diserupai syaitan. Jadi nanti jamaah kalau buka zikir pun macam-macam godaan. Tapi jangan khawatir, kita ada mursyid. Mursyid itu yang memantau. Kenapa? Ini rujuk kepada Allah. Kalau tak ada mursyid yang kenal Allah, banyak godaannya. Kita khawatir. Makanya kita perlu guru. Ada guru, insya-Allah kita terbimbing. Di situlah baru saya paham. Ternyata syaitan terbakar kena zikir la ilaha illallah. Banyak-banyak zikir, tak mampu dia. Tak mampu dia bertahan pada diri kita itu. Wa nurun lil muwahhidin. Sedangkan zikir itu menjadi cahaya bagi orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid semakin senang zikir. Ya, jadi saya dapat tahu dah sekarang kita berzikir nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ahli tauhid walaupun tak ikut zikir, dia berjalan melintas masjid, hati dia ikut. Ini mohon maaf ya. Dia tak ikut zikir, dia lewat di masjid berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati dia pun ikut senang. Tapi kalau bukan ahli tauhid, apa zikir? Memangnya Allah tuli. Ini dah sering dah, tapi tak apa-apa. Biarlah dia. Mudah-mudahan Allah beri dia hidayah. Ya, dia pun menyenangi zikir. Kerana dua kemungkinan, dua ya ni. Ahli tauhid berzikir atau mendengar senang. Yang tak senang siapa? Yang terbakar siapa? Itu je. Ini fakta ni. Cuma kita boleh berburuk sangka. Jangan sampai kita menyatakan orang yang tak suka dengan zikir, syaitan marah dia. Ya. Kita ilmu ni ilmu sabar, dikucilkan, ya, disinggung, tenang saja, jalankan. Ya, jangan berhenti beramal, kata mursyid. Itu bukan tanbih. Jangan berhenti bekerja tu. Bekerja tu beramal. Jangan berhenti beramal walaupun disakiti orang lain, diolokkan, dikucilkan, macam-macam lah zikir ni. Jangan berhenti beramal, kata beliau. Jangan terus. Apa sebab? Seolah-olah Abah tu bilang, aku dah merasakannya hasilnya. Orang tu tak merasakan. Kita ada dapat hasil. Istiqamah saja beramal. Nah, saya doakan mudah-mudahan jemaah istiqamah. Ya, demikian. Segera cukup ya, nanti di bawahnya itu kita bahas pertemuan yang akan datang. Ada perbedaan pembahasannya. Jadi mengenai hawa nafsu, mengawal syaitan, mengenai syaitan sudah selesai. Ya. Kita berpikir kepada Allah. Kadang-kadang waktu ini tidak ingat, waktu di luar kadang-kadang untuk memikir akhirnya kadang-kadang suka lupa. Ini gimana nih guru? Jadi mohon maaf, mohon bimbingannya. Padahal mudah-mudahan kita bisa sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana caranya kita ni pasang surut, kadang ingat, kadang tidak. Tahap awal itu dipaksa. Dan juga jangan tidak berkumpul berjamaah. Berjamaah ini supportnya kuat. Kalau masing-masing, akhirnya tak berzikir. Ya. Saya dengar langsung dari Ustaz Noh. Ustaz, sudah berbanyak Ustaz Talqin di Pontianak ini. Mungkin 2,000. Sudah 2,000 yang saya talqin mungkin gitu. Untuk Pontianak ini. Tapi yang menakik, yang datang di Gang Saga itu.
Kenapa? Dia tak mau berkumpul, tak mau ikut pengajian macam ini. Memang dulu pengajian kurang tentang zikir ni ya. Amalia kuat begitu, tapi banyak yang mundur. Jamaah ni yang bisa bertahan ni, orang bilang oh Pontianak lagi hidup zikir, enggak, saya bilang biasa je. Ini pun kena kita majlis taklim. Kalau amalan tanpa ilmu habis, tinggal satu-satu tinggal, tak berkumpul lagi, ditalkin udah, tapi tak berkumpul, tak berjamaah, habis. Pertama 165. Oh, menyelesaikan sendiri tu. Lama-lama 3 kali. Begitu 3 kali, Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Habis Sayyiduna, ujung-ujungnya tak zikir, tinggal sama sekali. Mana mungkin kita akan meninggalkan berjamaah kalau tahap awal? Para mubtadi harus ikut panduan. Apa panduannya? Zikir harian kok dapat berjamaah, khataman minimal seminggu sekali berjamaah, manaqiban sebulan sekali berjamaah. Ini yang memperkuat ni. Nah, setelah itu silakan sering-sering waktu sendiri berzikir, tapi ingat khataman, manaqiban kok dapat hadir, kan ini menambah berkah. Ya, berkahnya kuat. Maka amalan kita tidak ada lain ni, zikir harian, khataman, kemudian manaqib. Satu lagi ditambah, kalau ada rezeki kita ziarah ke makam para wali. Ya, 4 amalan. Itu ya riyadhah. Ya, ziarah-ziarah itu ada keberkahan. Ya, kerana kita mendatangi orang-orang yang salih. Itu saja kata beliau kepada saya. Ini amalan yang rutin. Jadi kok jamaah tak ikut zikir berjamaah, tidak ikut khatamah, manaqiban, surut dia lemah. Yang memperkuat itu kita berjamaah, kita kumpul dan sebagainya. Nanti kalau dia dah kuat, sendiri pun kita berzikir. Tapi tahap awal kalau tak berjamaah, sendiri kita lemah. Ya, sendiri kita lemah. Jadi ikut panduan. Guru bilang suruh zikir berjamaah, ikut. Yang zikirnya tak betul, yang maaf tumpang tindih, tak ikut irama, itu dikarenakan jarang berjamaah. Kalau berjamaah, lambat laun bisa disesuaikan, sudah paham iramanya, waktu lambat, waktu sedangnya, agak cepat, dia tidak lepas daripada panduan. InsyaAllah. Kalau kita zikirnya serempak, seirama, enak. Tapi kalau tumpang tindih, ada suara yang muncul keluar pada yang lain, itu kurang enak tu. Dia mau enak seirama, hentak itu, sedang seirama, lambat seirama, cepat pun seirama. 165 minimal, lebih bagus. InsyaAllah kalau kita istiqamah berjamaah, maka saya minta setiap masjid kok ada sisihkan waktu untuk berjamaah. Ya, sisihkan waktu. Nah, kemudian yang kedua, jumpa dengan orang bertanya, begitu ketemu orang zikir, aliran apa ni? Ini bukan aliran, ini amalan. Nanti kalau orang puasa tanya, aliran apa tu? Contoh, seandainya ada orang puasa sunnah, kau puasa apa ni? Senin Kamis, aliran apa kau ni? Boleh tak tanya gitu? Konyol lah tu. Orang puasa sunnah ditanya aliran apa kau ni? Orang berzikir tu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tanyalah aliran apa tu? Ada tak perintah suruh baca zikir? Ada yang nyuruh baca la ilaha illallah? Ini bukan aliran, ini amalan. Amalan tergantung orang. Ada yang senang sedekah, yang lebih dominan, silakan. Banyak pilihan. Ada maaf, apalagi yang baca Al-Quran, dia bisa khatam 1 bulan sekali, silakan. Ini amalan. Nanti ada orang ngamalkan Al-Quran seminggu khatam, jangan tanya aliran apa itu.
Itu amalan, bukan aliran. Ya, itu amalan. Nah, apalagi ada orang yang senang berzikir, banyak zikir, dominan zikir daripada amal yang lain, silakan. Ini amalan. Ada yang salat sunnahnya banyak, silakan. Ini bukan aliran, ini amalan. Jadi yang banyak bertanya itu yang beramal, yang tak beramal. Hah? Nah, itulah susah itu. Yang tak pernah beramal itu kadang bertanya, dia bingung, tak biasa ngamal kan. Lu tanya aliran pula, astagfirullah. Ya, ini bukan aliran, ini amalan. Ya, amalan insya-Allah semua produknya dari mana? Orang baca Quran banyak, orang sedekahnya banyak, pergi umrahnya sering, zakatnya istiqamah, kemudian zikirnya banyak. Ini semua produknya dari mana nih? Hah? Dari mana produk ini semuanya? Datang dari Allah dan dari Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi mohon maaf ya, jadi orang beramal ini macam-macam, dia ada dominannya. Mana dominannya? Nah, boleh jadi itulah yang mengantarkan dia ke surga Allah. Ya. Nah, cuma tarekat itu amalan sunnah tetap jalan, cuma diperbanyaknya zikir. Karena zikir inilah yang merubah amal jadi baik. Sedekahnya jadi baik, salatnya jadi baik, semua amal jadi baik kerana dibantu dengan zikir. InsyaAllah, zikir macam mana salatnya? Aqimus salat lidzikri. Dirikan salat untuk dengan zikir ni, jadi salat pun ingat Allah, tak lalai, terbantu dia. Maka hebat zikir ni. Ya, kerana dia bisa membantu amal yang lain jadi baik insyaAllah. Ya, segera cukup jam 6 sudah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.